apa pembelajaran atau mungkin cara trading yang berubah dari seorang Ko Andri Hakim dari kejadian itu sampai ke sekarang? Kejadian itu begitu waktu itu paninya naik rebound ke atas 10.000, gue jual sebagian. Oke, Jual mungkin dulu. ya 10-20% ya. Oke. Dapetin cash lagi. Nah, cash ini mungkin gue mulai alihin ke saham-saham yang lain. Oke. Gitu loh. Jadi dia ada pemberat yang lain gitu loh. Jadi kalau satu tarik yang ini nahan nih. Nah, yang nahan ini gue taruhnya di blue chip. Oke. Di Mandiri. Itu juga yang akhirnya seorang Andri Hakim beli bank. Mandiri, iya. Sebelumnya kan lu gak pernah ngomongin bank. Enggak, karena Mandiri ini sebenarnya kayak batu. Oke. Naik susah, turun susah. Dia stay nih, dia banyak kan stay gitu loh. Kalau turun ya paling bottom ya 10% lah. Kalau naik 10% di sini. Nah, ini ibarat dia tuh nahan portfolio gua, Bro. Nggak gerak. Oke. Nah, dari situ ya jadi kan kita makin pinter kan. Jadi gua taruh. Nah, si Leopold juga gua merasa dia nanti makin pinter nih. Gitu loh. Berarti itu uang sekolah, Bro. Mungkin itu jadi alasan juga ya. Kayak gue banyak baca, banyak sekali kayak fund manager di luar sana yang udah punya pengalaman berkali-kali margin call. Tapi next time mereka buka fund baru, orang tetap percaya lagi sama dia untuk naruh duitnya. Walaupun dia sebelumnya pernah flop. Crash ya. Iya. Sama kayak si yang foundernya BlackRock kan juga gitu. Dia awal-awal magang di perusahaan sama juga fund manager gitu ya. Terus dia bikin perusahaannya rugi kan berapa juta US dollar gitu. Terus dia keluar bikin BlackRock jadi lebih naik. Okay. Pasti harus ada kesalahan lah, nggak mungkin lah kita nggak ada kesalahan kan. Kalau misalnya lu baca buku-buku doang kan, oh iya salahnya begini. Tapi kan lu nggak ngalamin. Tapi once lu ngalamin lu tahu salahnya di mana gitu loh. Dan lu lebih nggak berani ngulangin lagi gitu loh. Gitu. Di titik apa akhirnya Ko Andri merasa kalau ya udah duit ini udah nggak impact lagi ke happinessnya seorang Ko Andri? Sebenarnya di atas 15M udah nggak nambah impact lagi sih. Oh gitu? Iya. Karena menurut gue 15M waktu itu gue udah cukup banget. Oke. 15M dalam bentuk cash ya. 15M cash. Lu ada rumah, ada mobil yang cukup bagus lah. Itu udah cukup. Udah nggak nambah happiness lagi sebenarnya. Berarti di atas itu angkanya ya udah, game lu doang? Cuman game doang. Bener. Jadi si Leopold dia gedein angka. Itu sebenarnya cuman mainan doang gitu loh. Apakah berpengaruh ke hidup dia? Enggak. Tapi kalau crash ya dia sakit juga, sedih juga. Gitu ya. Kayak gue kan crash tahun ini turun sedih gitu. Turun sedih. Oke. Kayak tahun ini kan gue penurunan terdalam 400M, Bro. Dari puncaknya. Gue puncak tertinggi itu udah sempet 1,3 T. Wow. Gulungannya. Tapi pakai leverage, pakai hutang. Okay. Kalau nggak pakai hutang nggak mungkin bisa lah secepat itu. Makanya ya contohnya semua kalau lu lihat aset manajemen di Amerika ya yang gede-gede, semuanya pakai leverage, Bro. Gak ada yang nggak pakai leverage, nggak pakai hutang, nggak ada, semua pakai hutang. Jadi kalau misalnya di Indonesia bilang, oh gue nggak mau hutang karena riba, kayak ya udah sorry, lu nggak bisa gede. Lu bisa kaya tapi lu nggak bisa gede gitu, karena gedenya ya, lu nggak ada duit ya lu harus pakai duit orang lah baru double gitu. Tapi bahayanya itu kalau lu salah manage, turunnya bisa double juga. Oke. Tapi kalau untungnya bisa double juga. Yang bikin gue penasaran kemarin pas turun 400M itu feel-nya sama nggak ketika hampir kena margin call? Atau biasa aja? Nggak, biasa aja. Oh wow. Biasa aja karena ya contohnya lu udah 1,3 itu turun 400 kan lu masih masih ratusan juga gitu loh. Iya. Jadi gue aman. Gue nggak sampai nol lagi gitu. Oke. Nah yang masih tenang gue. Terus udah gitu gue merasa saham blue chip gue juga masih kuat. Dia masih bagi dividen kan. Oke. Gitu. Nah banyak orang yang mungkin ya setelah dengar cerita-cerita seperti ada Ko Andri dan mungkin banyak trader-trader lainnya atau orang yang aktif di dunia finance lainnya ya di Indonesia. Banyak yang pengen kayak ngebet cepet kaya gitu. Boleh nggak orang ngebet cepet kaya gitu? Pengen cepet kaya? Sebenarnya nggak boleh, Bro. Oke. Boleh. Gue tuh awalnya nggak pengen cepet kaya, Bro. Gue waktu itu goal gue tuh pas tahun 2020 ya. Goal gue itu jadi kaya di 2025. Gue nggak pernah berpikir gue mau cepet kaya. Lu itu di berapa? 15M.
Oh gitu. Iya, di 2020 kan duit gue 1 M. Oke. Gue pikir tuh gue bisa jadi 15 M tuh dalam 5 tahun. Oke. Dalam 6 tahun berarti kalau 2020 awal, 6 tahun. Itu di 2025 akhir. Gue gak nyangka tahun depannya udah 15 M bro. Oke. Cuma butuh 1 tahun doang 15 M. Tuh, jadi menurut gue lu mindsetnya itu gak boleh cepet kaya. Mindset lu kayak pelan-pelan. Tapi tiba-tiba kalau ada opportunity ya lu lebih cepet gitu loh. Oh, oke. Berarti Gue juga gak expect secepat ini gitu loh. Kayak contohnya misalnya tahun ini goal gue sebenarnya nggak gede-gede ya, setahun bisa untung 50-100 M udah cukup. Oke. Tuh, goal gue bisa setahun cuma 50 M doang. Tapi biasanya lebih, bisa 200, bisa 100 gitu. Oke. Tapi gue selalu nggak pernah goal tuh cepet kaya, nggak pernah. Bahkan sampai sekarang juga nggak pernah ada. Nggak, gue untung 50-100 M udah cukup. Oke. Tapi dari portfolio segitu kan 50 M sebenarnya kecil gitu loh. Iya. Tapi selalu gue incarnya cuma segitu doang. Itu mindset. Dulu bahkan lebih parah lagi. Uang gue 1 M gue perlu 6 tahun buat jadi 15. Tapi ternyata setahun doang. Berarti bisa dibilang misalnya nih kita tarik balik ke seorang Andre Hakim di 2020. Kalaupun akhirnya dijadiin deh pas 2025 cuman punya 15 M. Itu pun udah happy. Itu pun happy. Oke. Happy. Oke, menarik sekali. Karena 15 M menurut gue cukup ya. 15 M misalnya lu taruh di blue chip nih. Dapat dividennya 12%. Lu kan dapat lumayan 2 M-an. Bisa 2 M-an. Sekitar 2 M-an. Iya udah ratusan juta juga Iya sebulan kan. Gak usah kerja lo itu. Iya. Bebas jalan-jalan. Nah makanya. Jadi kunci gue tuh 15 M doang. 15 M terus gue main dividen aja gitu. Itu udah cukup juga. Menarik. Gitu bro.